Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita tentang syarah kitab Tuhfatul Atfal di Syekh Sulaiman Jamzuri. Kita telah sampai pada pembagian mat dan hanya tersisa bab tentang al-mudud, tentang pembagian mat. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini ana akan memberikan khulasah dari al-mudud, mat-mat yang ada di Al-Quran, mat-mat yang akan kita bahas. Setelah kita bahas, pada kesempatan selanjutnya kita akan hanya membaca baitnya saja tanpa mensyarah kembali. Untuk itu kita akan langsung membahas tentang pembagian mat dan pengertian mat tersebut. Yang pertama adalah ta'riful mat. Apa itu artinya al-mad? Al-maddu lughatan az-ziyadah wa tatwil. Al-mad dalam bahasa artinya adalah tambahan dan panjangan. Secara istilah artinya adalah italatus sauti biharfin min hurufil maddi wal lin au harfai al-lin. Italatus sauti, memanjangkan suara dengan huruf mad atau huruf lin atau dua huruf lin. Apa itu artinya huruful mad wal lin? Jadi ada huruful mad wal lin, ada huruf al-lin. Huruf mad wal lin adalah huruf alif wal waw wal ya yang sukun. Apa itu huruf mad wal lin? Huruf mad wal lin adalah tiga huruf ini. Alif yang sakin, waw yang sakin, dan ya yang sakin, yang sebelumnya adalah harokat yang sesuai dengan huruf itu. Contohnya waw sakin, yang sesuai adalah dhammah karena dhammah aslinya adalah waw, dan kasrah dan ya yang sakin sebelumnya kasrah, alif sakin sebelumnya fathah. Jadi jika huruful mad wal lin, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca panjang. Dan ulama menggabungkan tiga huruf ini di kalimat nuhiha. Nu
waw sakinah, sebelumnya dhammah. Hi, ya sakinah, sebelumnya kasrah. Ha, alif sakinah, sebelumnya fathah. Lalu mad lin. Apa itu mad lin? Mad lin adalah waw atau ya yang sakin dan sebelumnya maftuh. Waw dan ya sakin sebelumnya maftuh, seperti qaul. Kita lihat waw sakin, qaul, sebelumnya fathah. Ini adalah huruf lin. Untuk itu kita akan membahas tentang mad ini, tentang huruf mad wal lin dan huruf lin. Lalu apa saja pembagian mad di dalam Al-Quranul Karim? Kapan dibaca? Kapan sesuatu huruf itu dibaca panjang? Karena mad adalah italatus shawt biharfin min hurufil mad wal lin. Jadi huruf itu dipanjangkan. Kapan itu huruf dipanjangkan dan apa namanya? Berapa panjangnya? Ini akan kita bahas insyaallah. Mad dalam Al-Quranul Karim dibagi menjadi dua. Huruf yang dibaca panjang dibagi menjadi dua. Mad asli, ya, mad asli atau mad tabi'i, dan mad far'i. Mad asli dibaca dua harokat. Mad far'i dibaca lebih dari dua harokat. Mad asli dibaca dua harokat, mad far'i dibaca lebih dari dua harokat. Ada mad asli mempunyai tiga cabang, tiga jenis yang juga dibaca dua harokat. Dan mad far'i dibagi menjadi dua. Mad far'i dibagi menjadi dua atau mempunyai dua sebab. Sebab yang pertama adalah hamzah dan yang kedua adalah sukun. Hamzah dan sukun sebab dari mad far'i. Yang sebabnya hamzah ada tiga: mad muttasil, munfasil, dan silah kubro. Yang sebabnya sukun ada tiga juga: mad lazim, mad arid lisukun, dan mad lin. Ini adalah khulasah hukum-hukum mad yang ada di Al-Quran Karim. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i, dua harokat. Cabangnya adalah mad badal, yang kedua. Yang ketiga adalah mad iwad. Yang keempat masilah sughra. Yang kelima muttasil. Yang keenam munfasil. Yang ketujuh silah kubra. Yang ke-8 mad lazim. 9 mad arid lisukun, dan yang ke-10 mad lin. Jika kita sudah memahami 10 jenis mad ini, maka kita telah memahami dan memungkinkan al-mudud, kapan suatu huruf itu dibaca panjang. Selain itu dibaca pendek. Dan setiap
mudud ini, mat ini mempunyai harokat yang berbeda-beda. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat, ada yang bisa 2, bisa 5, dan seterusnya. Sebelumnya, bagaimana cara kita mengetahui harokat? Bagaimana kita mengetahui kita telah membaca 2 harokat? Qalu. Bagaimana kita tahu bahwa qalu itu 2 harokat? Sebelumnya kita harus ketahui bahwa kecepatan membaca itu ulama membagi menjadi 3 bagian, 3 jenis. Yang pertama adalah tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga hadr. Tahqiq adalah cara membaca dengan lambat. Biasanya tahqiq adalah bacaan yang digunakan untuk seorang yang ingin mengambil sanad bacaan yang bersambung ke Rasulullah SAW. Membacanya dengan lambat tanpa tamtid, seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Bacaan tahqiq. Yang kedua adalah tadwir. Tadwir, waktu membacanya lebih cepat daripada tahqiq. Dan bacaan ini biasanya dipakai oleh orang yang ingin membaca Al-Quran sambil mentadaburinya. Jika tahqiq dibaca buat seorang yang ingin mengambil sanad, tadwir dibaca buat orang yang ingin mentadaburi Al-Quran. Contohnya adalah seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Bacaan yang ketiga adalah hadr, lebih cepat lagi daripada tadwir, dan bacaan ini dipakai oleh seorang yang ingin memperbanyak pahala dengan bacaan Qur'annya, karena setiap huruf mempunyai 10 kebaikan, 10 pahala. Jika seorang ingin memperbanyak pahala, maka dia membacanya dengan hadr seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Untuk itu harokat, kita kembali ke harokat. Harokat suatu huruf itu disesuaikan sesuai dengan cara baca kita. Apakah kita membaca dengan tahqiq ataukah tadwir ataukah hadr, itu berbeda miqdar harokatnya. Contoh, jika kita membaca sebelumnya, harokat itu ibarat 2 huruf, misalnya nih, qalu dibaca 2 harokat. 2 harokat adalah ibarat kita mengucapkan ko sebanyak 2 kali. Ko. 1 harokat. Ko 2 harokat. Untuk itu jika kita membaca secara tahqiq, maka kita menyesuaikannya sesuai dengan bacaan kita. Misal qala. Kita lihat, jika kita membaca dengan hadr,
harokannya disesuaikan dengan cara baca kita. Misalnya qoko, qola. Kita lihat bedanya. Jadi harokat, panjang pendeknya harokat disesuaikan dengan cara bacaan kita. Contoh yang lebih jelas, misalnya mad wajib. Mad wajib adalah 5 harokat. Kita ambil contoh di awal surat At-Tariq. Misalnya was-samaa'i wat-tariq. Was-sama, kita lihat ma mempunyai harokat 5 harokat. Mempunyai harokat 5 harokat. Jadi seperti kita membaca mim 5 kali. Ma. Sekarang saya akan contohkan membaca tahqiq dan memberikan mad wajib ini 5 harokat. Was-samaa'i wat-tariq. Mad wajib saya membacanya dengan 5 harokat. Sekarang Anda ingin membaca dengan bacaan tadwir, akan tapi juga membaca matnya, mat wajibnya dengan 5 harokat. Was-samaa'i wat-tariq, 5 harokat. Hadar seperti itu. Was-samaa'i wat-tariq, 5 harokat. Insyaallah jelas. Jadi kadar harokat panjang pendeknya disesuaikan sesuai dengan cara baca kita. Kita langsung saja ke yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i, apa itu mad tabi'i atau mad asli? Mad tabi'i adalah mad yang la taqumu zatul harfi illa bih. Jadi huruf itu tidak akan berdiri kecuali dengan mad ini. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Jadi panjangnya itu tidak disebabkan karena hamzah atau sukun seperti mad far'i. Jadi jika ada nuhiha, kita lihat nuhiha, waw sukun sebelumnya dhammah, alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, dan setelahnya bukan sukun, bukan hamzah, ya, maka dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Harokatnya adalah 2 harokat. Seperti yang telah kita bahas. Contohnya adalah qalu ya Musa. Qalu, kita lihat qalu, alif sakinah, setelahnya fathah. Sebelumnya fathah. Setelahnya bukan sukun, bukan hamzah. Maka mad tabi'i dibaca 2 harokat. Qalu. Dan harokat seperti yang telah kita bahas. Qalu seperti kita membaca qalu. Qalu. Kita lihat gimana cara menyesuaikan panjang harokat. 2 harokat seperti kita membaca qoko. 3 harokat qoko. 4 harokat qoko. Jika tahqiq. Jika hadar 2 harokat qoko. 3 harokat qoko. 4 harokat qoko, dan seterusnya. Itu mad tabi'i. Yang kedua adalah mad badal. Ya, mad badal. Mad badal seperti yang telah kita bahas adalah
cabang dari mad tabi'i atau dibaca juga dua harokat. Mad badal artinya adalah kullu hamzin mamdudin. Dah, selesai. Semua hamzah yang dibaca panjang namanya adalah mad badal. Ya. Jadi mudah saja mad badal. Semua hamzah yang dibaca panjang adalah mad badal. Jika hamzah fathah setelahnya adalah alif. Jika hamzah dhammah setelahnya adalah waw. Jika hamzah kasrah setelahnya adalah ya sukun. Contohnya adalah amanu. Kita lihat amanu, a hamzah mamdudin yang dibaca panjang, amanu, maka mad badal. Utu hamzah madmumah setelahnya waw sukun, maka hukumnya namanya mad badal. Hukumnya berapa harakat seperti mad tabi'i, dua harakat. Lalu pertanyaannya, kenapa dinamakan mad badal? Karena arti dari badal adalah mengganti. Arti dari badal adalah mengganti. Kenapa dinamakan mad badal? Karena asal katanya, asal kata Adam, asal kata hamzah yang dibaca panjang Adam adalah Adam. Asal kata utu adalah utu. Asal kata imana adalah imana. Akan tetapi orang Arab tidak pernah menggabungkan dua huruf yang dua-duanya ini adalah hamzah dan yang kedua adalah sukun. Jadi orang Arab tidak mungkin membaca dua hamzah, yang pertama mutaharik, yang kedua sukun. Itu tidak mungkin. Mereka membacanya dengan mengganti hamzah yang kedua ini sesuai dengan harokat yang sebelumnya. Contohnya Adam. Harokat hamzah yang pertama adalah fathah, maka diganti hamzah yang kedua diganti dengan alif, karena alif adalah sesuai dengan harokat fathah. Utu asal kata dari utu. Hamzah yang setelah dom hamzah yang pertama diganti dengan waw. Kenapa? Karena hamzah yang pertama adalah dhammah. Begitupun imana, aslinya imana, diganti dengan ya karena hamzah yang pertama adalah kasrah. Untuk itu dinamakan mad badal. Ya. Harokatnya dua harokat. Amanu, utu, imana. Yang ketiga adalah mad iwad, cabang dari mad asri atau mad tabi'i, dibaca dua harokat juga. Apa arti mad iwad? Mad iwad adalah at-ta'widu an tanwinin nasbi halat al-waqfi bi alifin tumaddu bi miqdar harakatain. Mad iwad adalah mengganti tanwin an-nasb, tanwin yang fathah seperti man dan tan, tanwin yang fathah halatul waqf, ketika kita berhenti di tanwin ini,
diganti dengan apa? Bi alifin, diganti dengan alif. Tumaddu bimiqdar harakatain, dan dipanjangkan dengan 2 harokat. Intinya semua yang tanwin fathatain, aliman, ahadan, ma'an, du'aan, dan seterusnya, jika kita berhenti di tanwin ini, aliman, kita lihat aliman, nun adalah nun tanwin. Kita lihat, kita telah bahas apa arti tanwin. Aliman, kita ganti tanwin ini, nun ini, dengan alif yang dibaca 2 harokat. Aliman. Ya, kita lihat aliman. Jika kita berhenti di tanwin ini, maka tanwinnya diganti dengan alif yang dibaca 2 harokat. Alima, ahadan. Jika kita berhenti di ahadan, kita membacanya dengan alif yang mempunyai 2 harokat. Ma'an, jika kita berhenti di an, tanwin yang ada di hamzah, kita membacanya dengan ma'a, 2 harokat, dan seterusnya. Semua yang fathatain, jika kita berhenti di huruf tersebut, maka dibaca tanwinnya atau nunnya diganti dengan alif yang berharokat 2 harokat. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa jika tanwin tersebut ada di hak ta'nis, maka tanwinnya tidak diganti dengan alif yang mempunyai harokat 2 harokat. Akan tetapi tanwinnya dibaca sukun seperti harokat-harokat yang lainnya ketika berhenti. Contohnya wasyajaratan, kita lihat tanwin fathatain, akan tetapi berada di hak ta'anis, syajaratan. Membacanya seperti harokat yang lainnya. Wasyajarah, jannatan, jannah, tidak masuk di mad iwab. Mad selanjutnya atau cabang dari mad asli yang mempunyai harokat 2 harokat, yang keempat adalah mad silah sughra. Silah yang dimaksudkan di sini adalah silah ha ad-dhamir. Ya, silah ha dhamir li mufradin ghaib al-mudzakkar. Jika dhamir ini adalah dhamir mufrad satu, ghaib ghaib adalah bukan mutakalim atau mukhatab, al-mudzakkar laki-laki, dhamir untuk laki-laki bukan muannats. Bisyart, dengan syarat dhamir ini berada di antara 2 harokat. Contohnya adalah innahu ala. Kita lihat innahu ala. Kita lihat di sini ada ha
dhamir. Innahu. Dhamir hu untuk mufrad. Jika jamak hum, jika musanna huma. Al-ghaib, innahu juga buat yang ghaib. Jika mutakalim, innaka. Al-muzakkar buat laki-laki, karena jika buat perempuan maka innaha. Ini tidak masuk ke mad silah yang akan kita bahas. Mad silah yang akan kita bahas adalah mufrad, dhamir, ha dhamir lil mufrad untuk mufrad, al-ghaib dan muzakkar. Syaratnya adalah dhamir ini berada di dua harokat. Kita lihat innahu ala. Dhamir ha ini berada di antara dua huruf yang berharokat. Innahu. Sebelum ha dhamir adalah nun yang berharokat fathah. Setelahnya adalah ain yang berharokat juga fathah. Maka dia memenuhi persyaratan mad silah. Mad silah sughra jika ha dhamir yang telah kita sebutkan itu dan memenuhi syarat tersebut, setelahnya bukan hamzah qata. Jika setelahnya hamzah qata, maka masuk ke mad far'i yang dibaca lebih dari dua harokat. Akan tapi mad silah sughra dinamakan sughra karena sebelumnya, setelahnya bukan hamzah qata. Contohnya adalah malahu wa ma kasab. Malahu wa ma kasab. Kita lihat malahu, ha di sini sesuai dengan yang telah kita sebutkan. Setelahnya adalah huruf waw, bukan hamzah. Untuk itu dinamakan silah sughra dan harokatnya adalah dua harokat. Karena mad silah sughra cabang dari mad asli atau mad tabi'i yang dibaca dua harokat. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita tentang mad ya. Kita telah selesai membahas tentang mad, apa itu mad dan mad asli beserta pembagiannya. Dan pada kesempatan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang mad far'i, pembagiannya dan pengertiannya insyaallah taala. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.